Bagaimana kalian menemukan arah menuju tempat yang belum pernah kalian kunjungi? Sebagian besar dari kalian mungkin akan bertanya kepada penduduk sekitar, membuka peta fisik, atau yang paling mudah, dengan membuka aplikasi peta daring. Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan rasi-rasi bintang di langit malam untuk mencari tahu lokasi mereka dan arah yang akan mereka tuju. Saat ini, yang kita perlukan untuk mengetahui lokasi kita dengan tepat dan berbagai lokasi di dunia hanyalah perangkat yang dapat menerima sinyal GPS atau Global Positioning System. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana GPS bekerja? Sederhananya, GPS bekerja dengan menentukan lokasi suatu alat penerima sinyal GPS dengan cara menghitung jarak dari alat tersebut ke beberapa satelit navigasi yang melayang stasioner di orbit bumi. Dalam praktiknya, terdapat lebih dari 30 satelit navigasi melayang stasioner di atas permukaan bumi yang digunakan dalam algoritma GPS. Selain satelit navigasi, manusia juga sudah meluncurkan banyak satelit lain untuk beragam keperluan, mulai dari navigasi, pengamatan cuaca, pemetaan bumi, pengamatan luar angkasa, hingga keperluan militer. Jangan lupa bahwa Bumi juga memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Bagaimana satelit-satelit tersebut dapat mengorbit bumi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Manusia telah meluncurkan banyak satelit untuk beragam keperluan. Gambar berikut menunjukkan contoh beberapa satelit yang sedang beroperasi di orbit tempat mereka mengudara. Satelit-satelit tersebut mengudara pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, yang digunakan untuk beragam keperluan. Satelit dapat mengorbit bumi akibat adanya gaya sentripetal atau Fs yang bekerja pada satelit. Karena gaya pada satelit yang mengarah ke pusat bumi hanya gaya gravitasi atau Fg, besar gaya sentripetalnya akan sama dengan besar gaya gravitasi. Misalkan, satelit memiliki massa yang dilambangkan dengan m. Kecepatan orbit satelit mengelilingi bumi yang dilambangkan dengan v. Jarak satelit ke pusat bumi sejauh r, dan massa bumi sebesar m kapital. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mendapatkan persamaan gaya sentripetal, yaitu Fs sama dengan m dikali v kuadrat dibagi r. Dan gaya gravitasi, yaitu Fg sama dengan g kapital dikali m kapital dikali m dibagi r kuadrat. Gaya sentripetal yang dialami satelit akan sama dengan gaya gravitasi, sehingga berlaku persamaan berikut. Fs sama dengan Fg. M dikali v kuadrat dibagi r sama dengan g kapital dikali m kapital dikali m dibagi r kuadrat. Kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut menjadi seperti berikut. V kuadrat sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi R. V sama dengan akar dari G kapital dikali M kapital dibagi R. Untuk lebih memahami kecepatan orbit sebuah satelit, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui, massa bumi adalah sebesar 5,972 dikali 10 pangkat 24 kg. Sebuah satelit mengorbit pada ketinggian 1/20 kali panjang jari-jari bumi di atas permukaan bumi, dengan panjang jari-jari bumi sebesar 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter. Tentukan kecepatan orbit satelit tersebut terhadap bumi. Diketahui, massa bumi atau M kapital sama dengan 5,972 dikali 10 pangkat 24 kg. Jari-jari bumi sama dengan 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter. Jarak satelit ke pusat bumi atau R sama dengan dalam kurung 1/20 dikali jari-jari bumi ditambah jari-jari bumi sama dengan dalam kurung 1/20 dikali 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter ditambah
6,371 dikali 10 pangkat 6 meter, sama dengan 0,319 dikali 10 pangkat 6 meter, ditambah 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter, sama dengan 6,690 dikali 10 pangkat 6 meter. Konstanta gravitasi atau G kapital sama dengan 6,673 dikali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ditanya, tentukan kecepatan orbit satelit tersebut terhadap bumi. Untuk mengetahui kecepatan orbit satelit tersebut terhadap bumi, kita dapat menggunakan persamaan berikut. V sama dengan akar dari G kapital dikali M kapital dibagi R. V sama dengan akar dari 6,673 dikali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat dikali 5,972 dikali 10 pangkat 24 kilogram dibagi 6,690 dikali 10 pangkat 6 meter. V sama dengan akar dari 5,957 dikali 10 pangkat 7 meter kuadrat per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 7,718 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Jadi, kecepatan orbit satelit tersebut terhadap bumi adalah sebesar 7,718 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Selanjutnya, kita dapat mengetahui periode sebuah satelit dalam mengelilingi bumi menggunakan persamaan kecepatan orbit satelit yang telah kita temukan sebelumnya, yaitu V sama dengan akar dari G kapital dikali M kapital dibagi R. Dalam gerak melingkar, besaran yang terkait langsung dengan periode adalah kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega. Besar kecepatan sudutnya adalah omega sama dengan 2pi dibagi T, dengan T melambangkan periode orbit yang kita cari. Ingat kembali bahwa kecepatan linear bernilai sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari lintasan. Atau secara matematis, dapat ditulis V sama dengan omega dikali R. Melalui dua faktor tersebut, kita dapat menyatukan persamaan V untuk mendapatkan persamaan periode satelit seperti berikut. Omega dikali R sama dengan akar dari G kapital dikali M kapital dibagi R. Dalam kurung, omega dikali R kuadrat sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi R. Dalam kurung, 2pi dikali R dibagi T kuadrat sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi R. 4pi kuadrat dikali R kuadrat dibagi T kuadrat sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi R. Dari persamaan tersebut, kita mendapatkan persamaan periode satelit mengorbit bumi seperti berikut. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali R kuadrat dikali R pangkat 3 dibagi G kapital dikali M kapital. Perhatikan bahwa hasil akhir tersebut hanya bergantung pada massa bumi atau M kapital selaku planet yang diorbit dan jarak benda yang mengorbit ke pusat bumi atau R. Artinya, kita dapat dengan mudah melakukan generalisasi massa yang digunakan pada persamaan tersebut dengan massa benda-benda langit lain seperti matahari. Bentuk umum dari persamaan tersebut dikenal sebagai hukum ketiga Kepler. Hukum-hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler, yaitu seorang ilmuwan Jerman yang meneliti terutama bidang matematika, astronomi, dan astrologi. Johannes Kepler dikenal karena karya-karyanya tentang pergerakan planet-planet, terutama yang berjudul Astronomia Nova, Harmonisas Mundi, dan Epitome of Copernican Astronomy. Karya-karyanya merupakan fondasi dalam teori gravitasi oleh Isaac Newton. Persamaan yang telah diturunkan tersebut
membuktikan bahwa hukum ketiga Kepler dapat memperkuat kebenaran hukum Newton mengenai gerak melingkar atau mengorbitnya satelit terhadap bumi dan planet-planet terhadap matahari. Hukum ketiga Kepler berbunyi, kuadrat periode suatu planet yang mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari. Secara matematis, hukum tersebut dapat dituliskan seperti berikut. T kuadrat berbanding lurus dengan R pangkat 3. Hukum tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan periode revolusi planet-planet mengelilingi matahari. Planet yang letaknya jauh dari matahari memiliki periode orbit yang lebih panjang daripada planet yang letaknya dekat dengan matahari. Hukum ketiga Kepler berfungsi untuk memprediksi lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lain, seperti asteroid atau komet yang mengorbit matahari. Selain itu, hukum ketiga Kepler juga digunakan untuk memprediksi lintasan benda-benda langit yang tidak hanya mengorbit matahari, tetapi benda langit lainnya, seperti orbit satelit terhadap planetnya. Hukum ketiga Kepler digunakan karena dapat memprediksi lintasan orbit dengan perhitungan yang cukup sederhana. Misalnya, terdapat 2 planet berbeda yang masing-masing mempunyai periode T1 dan T2. Sedangkan, jarak kedua planet tersebut ke pusat matahari berturut-turut adalah R1 dan R2. Dengan demikian, berlaku persamaan berikut. Kuadrat dari T1 dibagi T2 sama dengan pangkat 3 dari R1 dibagi R2. Untuk lebih memahami hukum ketiga Kepler, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui, massa bumi sebesar 5,972 dikali 10 pangkat 24 kg. Sebuah satelit mengorbit pada ketinggian 1/20 kali panjang jari-jari bumi di atas permukaan bumi, dengan panjang jari-jari bumi sebesar 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter. Tentukan periode satelit tersebut dalam mengorbit bumi. Diketahui, massa bumi atau M kapital sama dengan 5,972 dikali 10 pangkat 24 kg. Jari-jari bumi sama dengan 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter. Jarak satelit ke pusat bumi atau R sama dengan dalam kurung 1/20 dikali jari-jari bumi ditambah jari-jari bumi sama dengan dalam kurung 1/20 dikali 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter ditambah 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter sama dengan 0,319 dikali 10 pangkat 6 meter ditambah 6,371 dikali 10 pangkat 6 meter sama dengan 6,690 dikali 10 pangkat 6 meter. Konstanta gravitasi atau G kapital sama dengan 6,673 dikali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ditanya, tentukan periode satelit tersebut dalam mengorbit bumi. Jawab, untuk mengetahui periode satelit tersebut dalam mengorbit bumi, kita dapat menggunakan persamaan berikut. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali R pangkat 3 dibagi G kapital dikali M kapital. Hasilnya, kira-kira mendekati 5,444 dikali 10 pangkat 3 sekon. Jadi, periode orbit satelit tersebut terhadap bumi adalah kira-kira sebesar 5,444 dikali 10 pangkat 3 sekon. Poin-poin penting yang kita dapatkan pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Satelit mengorbit bumi karena adanya gaya sentripetal atau Fs yang bekerja pada satelit. Karena satu-satunya gaya pada satelit yang mengarah ke pusat bumi adalah gaya gravitasi atau Fg, besar gaya sentripetalnya akan sama dengan besar gaya gravitasi.
Persamaan kecepatan satelit mengorbit bumi atau benda langit lain dituliskan seperti berikut. Periode suatu satelit mengorbit bumi atau suatu benda langit lain mengorbit benda lain yang bermassa lebih besar dinyatakan dengan persamaan berikut. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler. Hukum ketiga Kepler berbunyi, kuadrat periode suatu planet yang mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari. Secara matematis, kita dapat menuliskannya seperti berikut. Jika terdapat dua planet yang berbeda, berlaku persamaan berikut. Tersebut terhadap bumi adalah kira-kira sebesar 5,444 dikali 10 pangkat 3 sekon. Poin-poin penting yang kita dapatkan pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Satelit mengorbit bumi karena adanya gaya sentripetal atau Fs yang bekerja pada satelit. Karena satu-satunya gaya pada satelit yang mengarah ke pusat bumi adalah gaya gravitasi atau Fg, besar gaya sentripetalnya akan sama dengan besar gaya gravitasi. Persamaan kecepatan satelit mengorbit bumi atau benda langit lain dituliskan seperti berikut. Periode suatu satelit mengorbit bumi atau suatu benda langit lain mengorbit benda lain yang bermassa lebih besar dinyatakan dengan persamaan berikut. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler. Hukum ketiga Kepler berbunyi, kuadrat periode suatu planet yang mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari. Secara matematis, kita dapat menuliskannya seperti berikut. Jika terdapat dua planet yang berbeda, berlaku persamaan berikut.